sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a strive. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Ferdi Kurniawan. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video blogger tentang perjalanan saya menuju Bukit Tinggi via Malalak. Saya ditemani oleh adik saya yang merupakan kameramen dan 2 orang teman saya. Savannah, I'm coming home. Savannah. Terletak di Kabupaten Agam, Kecamatan Malalak, jalur Malalak merupakan jalur alternatif bagi para pengendara yang mau menuju Bukit Tinggi tetapi tidak ingin terjebak macet. Awalnya, kami berencana untuk mengunjungi wisata panorama alam di puncak Malalak. Namun, cuaca tidak mendukung kami untuk melakukan hal tersebut. Kami pun beberapa kali sempat terhenti berteduh karena hujan melebat sangat deras. Setelah kiranya hujan agak mereda, kami pun melanjuti perjalanan. Walaupun jalanan berbahaya dikarenakan air yang membuat jalanan menjadi licin. Bukan hanya itu, kami pun mewaspadai tanah yang longsor yang dikarenakan kami melewati lereng perbukitan. Setelah kami melewati perjalanan selama kurang lebih 80 km atau sekitar 2 jam dari rumah, kami pun tiba di puncak Malalak. Sebenarnya, kami ingin singgah sebentar untuk berfoto-foto. Namun, pemandangan sekitar tidak mendukung karena tertutup oleh embun yang pekat. Kami pun memutuskan untuk merubah rencana. Setelah melewati Malalak, kami langsung menuju Bukit Tinggi untuk makan siang dan sholat zuhur. Oh iya, kami berangkat dari rumah jam 10 pagi dan tiba di Malalak pukul 12. Kami langsung menuju Bukit Tinggi dan tiba di Bukit Tinggi jam setengah 2.
Sebagian orang mungkin tidak asing dengan kota Bukit Tinggi. Ya, kota Bukit Tinggi terkenal sebagai kota wisata yang identik dengan Jam Gadangnya. Bukan hanya Jam Gadang, Bukit Tinggi memiliki berbagai tempat wisata yang menarik, seperti Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, Lubang Jepang, Jembatan Limpapeh, Ngarai Siano, Pasar Ate, Pasar Bawah, dan lain-lain. Tetapi, karena keterbatasan waktu, kami pun tidak dapat mengunjungi semua tempat wisata yang menarik itu. Dan kali sajalah ya kita jalan-jalan lagi. Kami pun langsung menuju tempat makan yang cukup murah, tapi mengenyangkan dan juga enak. Hehehe. Pembangunan Jam Gadang pada era Hindia Belanda ketika itu menghabiskan biaya sampai 3.000 gulden. Jika 1 gulden kursnya sekitar 7.500, maka totalnya pembangunan adalah 22.500.000 rupiah. Untuk saat itu merupakan biaya yang cukup fantastis untuk ukurannya waktu itu. Bangunan Jam Gadang dirancang oleh seorang arsitektur asal Minangkabau bernama Yazid Abidin Raja Mangkuto Sultan Gigih Ameh. Yang istimewa, bangunan ini dibangun tanpa menggunakan besi penyangga dan adukan semen, di mana campurannya hanyalah batu kapur, putih telur, dan pasir putih. Setidaknya ada 4 tingkatan lantai pada Jam Gadang. Lantai ke-1 merupakan ruangan petugas, lantai kedua merupakan letak bandul pemberat Jam Gadang yang sangat penting. Lantai ketiga letak mesin Jam Gadang, dan lantai keempat adalah lantai lonceng dan atap Jam Gadang. Mesin Jam Gadang memiliki keunikan sendiri, karena di dalamnya terdapat sistem yang bekerja menggerakkan jam secara mekanik dibantu dengan 2 buah bantul besar yang saling menyeimbangkan. Sistem inilah yang membuat jam terus berfungsi setiap tahunnya tanpa bantuan sumber energi apapun. Sejak didirikan, atap Jam Gadang telah mengalami 3 kali perubahan dari waktu ke waktu. Pada zaman pemerintahan Belanda, atap Jam Gadang berbentuk kubah kerucut persegi khas Eropa yang di atasnya dihiasi ornamen ayam jantan yang menghadap ke timur. Pada zaman pemerintahan Jepang, atap Jam Gadang dirubah dengan gaya arsitektur Jepang berbentuk pagoda. Sementara pada masa kemerdekaan, atap Jam Gadang diubah menjadi bentuk lonjong sebagai kekhasan Minangkabau. Renovasi terakhir yang dilakukan pada Jam Gadang pada tahun 2010 oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia atau BPPI dengan dukungan Pemkab Bukit Tinggi dan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Zulkayakim,
Staf pengajar jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang, menuliskan tentang pembangunan infrastruktur kota Bukit Tinggi masa kolonial Belanda. Dalam tulisan itu, ia menyertakan sejarah berdirinya Bukit Tinggi yang dimulai dari sebuah pasar yang didirikan dan dikelola oleh para penghulu Nagari Kurai. Pada awalnya, pasar atau orang Minangkabau menyebutnya sebagai pakan itu hanya dibuka tiap Sabtu. Setelah makin ramai, maka ditambah dengan hari Rabu. Karena pasar itu terletak di salah satu bukit yang tertinggi atau bukit yang tertinggi, maka kemudian jadilah sebutan Bukit Tinggi untuk pasar sekaligus Nagari Kurai itu. Nama pasar itu kini menjadi Pasar Atas atau Pasar Ateh dan berada di jantung kota ini. Nagari Kurai adalah salah satu nagari yang ada di daerah Luhak, Kabupaten Agam dan terdiri atas 5 jorong. Jauh sebelum kedatangan Belanda di dataran tinggi Agam, 1823, Pasar Bukit Tinggi sudah ramai didatangi penduduk. Pada sekitar 1825 sampai 1826, Kepala Opsir Militer Belanda untuk dataran tinggi Agam, Kapten Bauer, mendirikan benteng Fort de Kock di Bukit Jirek, 300 meter sebelah utara Pasar Bukit Tinggi. Nama Fort de Kock diambil dari nama komandan militer dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda bernama Baron Hendrik Marcus de Kock. Benteng itu dibangun untuk membantu kaum adat menghadapi kaum paderi atau agama. Sejak itu, pemerintah Hindia Belanda menyebut kawasan itu sebagai Fort de Kock, sedangkan warga Minangkabau tetap menyebut Bukit Tinggi. Pasar Atas di Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini terjadi kebakaran hebat pada hari Senin tanggal 30 September tahun 2017. Terbakarnya Pasar Ateh atau Pasar Atas Kota Bukit Tinggi pada Senin 10 Desember 2017 bukanlah kali pertama yang tercatat dalam sejarah. Setidaknya telah 4 kali Pasar Ateh mengalami kebakaran dan akhirnya dibangun kembali. Dalam catatan sejarahnya, Pasar Ateh mengaliri sejarah Bukit Tinggi melintasi di 3 zaman berbeda, era kolonial Belanda, masa Jepang, dan masa kemerdekaan. Lebih dari sekedar menjadi lini ekonomi Bukit Tinggi, Pasar Ateh adalah harga diri orang Agam Tuo. Bukan sekedar orang Kurai saja, Pasar Ateh adalah hegemoni ekonomi masyarakat. Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nurmatias, mengatakan dalam Pasar Ateh pernah terbakar yakni pada tahun 1972, 1995, 1997, dan 2017. Dan kebakaran yang terjadi pada tahun 2017 kemarin merupakan kebakaran terbesar dengan total kerugian mencapai triliunan rupiah. Watching it end again and again. I feel it in waves, you follow me, drifting to places I should leave. So close to the edge of something so perfect. We were too scared to take the leap. I'm missing the way we used to be. Let me go. Let me in this mess.
close to the edge of something so worthy. You have the world right at your feet. It almost is all we'll ever be. Zombie apocalypse.